Saya dengan Anthony Julius. Ini saya selaku coach dari Mas Lambang juga yang akan memandu jalannya seminar rancangan aktualisasi untuk hari ini. Perlu diketahui nanti lamanya waktu presentasi hanya 15 menit ya Mas Lambang. Nanti akan dilanjutkan eh, untuk tanggapan dari Bapak Mentor selama 5 menit. Nanti akan dilanjutkan dari sesi tanya jawab oleh Ibu penguji. Mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk sesi ketiga saya persilahkan waktu dan layarnya. Silakan, Mas Lambang. Baik Pak Alda, izin share screen ya. Silakan. Jadi dalam artian jangan spesifik gitu ya untuk teknisnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai presentasi rancangan aktualisasi pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk membukanya dengan sebuah pantun. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar di pohon pala. Terima kasih Bapak dan Artinya, Ibu yang telah hadir. Semoga Ramadan ini diberikan kesehatan dan berlimpah pahala. amin. Terima kasih, Mas Lambang. Terima kasih Bu Nuni. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Nuni selaku penguji, yang saya hormati Bang Saiful Bari selaku mentor, dan yang saya hormati Pak Anton Julius sebagai coach. Mohon izin dengan segala hormat, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lambang Warna. Saya merupakan CPNS di unit kerja KPU Kabupaten Skadau. Nah, divisinya saya di keuangan umum dan logistik. Adapun saat ini saya diamanahkan sebagai operator pembayaran pada aplikasi Sakti. Selain data pertemuan, apa aja lagi? Berikut ini merupakan sebuah roadmap yang dimana nantinya saya akan menjelaskan lebih jauh nih poin-poin apa saja yang akan saya jelaskan nanti di kedepannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan isu-isu apa saja sih yang saya temukan di unit kerja. Lalu ada penempatan, lalu ada penetapan isu prioritas, kemudian terkait dengan metode WSG dalam melakukan hasil terpisan isu tersebut. Lalu kemudian saya menggunakan analisis diagram fishbone, dan yang kelima, pemecahan isu, dan yang terakhir adalah matriks rancangan aktualisasi, yang tentu saja di matriks rancangan aktualisasi ini ada hubungannya erat dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Nanti itu Izin menjelaskan terlebih dahulu sebagai pendahuluan bahwa KPU ini merupakan lembaga negara yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri. Adapun sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya pemilu ini tugasnya adalah menyelenggarakan pemilu di seluruh NKRI yang dimana telah diamanatkan di dalam UUD 1945, tepatnya pada pasal 23E ayat 5. serta gitu ya. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang infografis mengenai tentang Komisi Pemilihan Umum. Jadi, saya saat ini itu penempatannya di zona Kalimantan Barat, yaitu di Kabupaten Skadau. Nah, di KPU Kabupaten Skadau ini, itu jumlah kecamatannya ada 7, dan dengan jumlah total desa adalah 87 desa. Berikutnya, ini merupakan isu unit di tempat kerja Lambang di KPU Kabupaten Skadau. Jadi, yang pertama adalah kurangnya monitoring verifikasi. Nah, di sini di KPU Kabupaten Skadau dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan operasionalnya itu masih dilakukan secara manual nih, tanpa ada dukungan dashboard monitoring sebagai verifikasi bukti pengeluaran. Lalu yang kedua adalah terkait dengan eh, penyimpanan SPJ fisik. Nah, SPJ fisik ini artinya adalah yang terdiri dari surat perintah membayar, kwitansi, dan DRPP yang hanya dicetak secara fisik, terus ditandatangani oleh bendahara dan PPK. Namun tidak ada langkah digitalisasi lebih lanjut.
Dan yang terakhir adalah tanda tangan elektronik yang belum optimal. Dari ketiga isu tersebut, maka di sini yang menjadi isu prioritas utama adalah kurangnya monitoring verifikasi bukti pengeluaran operasional kantor KPU Kabupaten Skadau. Nah, isu prioritas ini tentu saja berdasarkan dari penetapan isu prioritas dengan menggunakan metode USG, yang dimana isu atau masalah yang pertama inilah yang menjadi peringkat pertama dengan jumlah 13,2. Sebagai data pendukungnya bahwa jumlah ini diperoleh dari saya membuat sebuah form kuesioner lalu saya share ke grup KPU Kabupaten Skadau. Maka dari lampiran inilah saya memperoleh 17 responden dan 82,4% ini memberikan presentasi bahwa dashboard monitoring inilah yang akan saya jadikan isu prioritas utama. Berikut ini adalah gambar analisis fishbone untuk memetakan setiap akar penyebab masalah, yang dimana di sini saya menggunakan 6M, yaitu ada man, method, mesin, material, money, dan yang terakhir adalah manajemen. Baik Bu Nuni, ini merupakan pembahasan rancangan dan dokumentasi saya bersama mentor yaitu Pak Saiful Barri. Jadi dari berdasarkan analisa dan hasil diskusi saya bersama mentor, maka gagasan penyelesaian isu yang terpilih adalah solusi yang dianggap paling tepat, yaitu membuat dashboard monitoring laporan verifikasi bukti pengeluaran operasional kantor menggunakan Microsoft Excel. Berikut ini Ibu Nuni Lambang sudah membuat rancangan ataupun mock-up yang nantinya untuk kedepannya itu kurang lebih seperti inilah dashboard yang akan Lambang buat nantinya. Lalu mengapa solusi ini tepat sasaran? Yang pertama tentu saja low cost tapi dampaknya besar untuk di unit kerja. Yang kedua mudah untuk digunakan. Dan yang terakhir adalah akuntabel. Lalu di sini Lamang mencoba untuk mengkomparasikan nih kondisi saat ini dan perbandingan ketika gagasan solusi ini diimplementasikan nantinya. Bahwa nanti ketika pembuatan dashboard monitoring Excel ini tentu saja ada beberapa solusi, yaitu yang pertama terkait dengan datanya lebih terintegrasi, transparannya meningkat, dan tentunya bisa mendukung smart aparatur sipil negara. Berikut ini merupakan jadwal rencana kegiatan aktualisasinya, yang dimana di sini yang butuh 2 sampai 3 minggu pengerjaan itu paling lama nanti di tahap di kegiatan ketiga, yaitu pembuatan dashboard. Berikut ini Lampang menjelaskan terkait dengan matriks ataupun timeline terkait pengerjaan dalam membuat dashboard Excel interaktif nantinya. Mulai dari koordinasi dan identifikasi bersama mentor, mulai menyusun perancangan dashboard, pembuatan dashboard, terus yang keempat nantinya setelah dashboard itu jadi, maka harus melakukan uji coba dan melakukan evaluasi. Yang kelima, sosialisasi dan implementasi. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring dan tindak lanjut. Ini merupakan hasil rekapitulasi rencana aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yang dimana di sini jumlah aktualisasinya secara keseluruhan dari setiap tahapan-tahapan kegiatan yang saya lakukan nantinya, itu jumlahnya adalah 28 dari jumlah aktualisasi per kegiatannya. Dan ini Bu Uni, ini merupakan dokumentasi yang telah Lambang kumpulkan sebagai data pendukung selama mengikuti coaching bersama Pak
Anton Julius. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lambang. Bagus sekali presentasinya ya. Selanjutnya kepada Bapak Saiful Bahri selaku mentor Pak, silakan memberikan tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak ya. Izin pada coach dan juga penguji. Jadi sebenarnya perkenalkan dulu, nama saya Saiful Bari. Saya di KPU Kabupaten Seladau sebagai bendahara, nah, sekaligus PLT Kasubagkul. Nah, jadi eh, saya jujur saya orang yang eh, paling senang ya dibuatkan produk seperti ini Pak, karena ini dampaknya besarnya ke bendahara, Pak. Ya, jadi ini juga berangkat dari keresahan juga ya, karena tahun lalu kami itu sempat diperiksa oleh BPK. Nah, jadi memang di Sakti itu ada Pak pencatatan terkait keuangannya, tetapi eh, ternyata yang diminta BPK itu merupakan berkas fisik atau file fisiknya. Nah, jadi dengan adanya produk ini Pak ya, dashboard ini jelas yang paling diuntungkan itu saya Pak sebagai bendahara. Jadi eh, memang sebelumnya belum pernah dibuat Pak ya. Memang ini menurut saya juga inovasi lah Pak di kantor kami seperti itu. Nah, juga ini nantinya Pak bisa juga dijadikan alat untuk monitoring Pak ya untuk seluruh pengelola keuangan. Tidak cuma bendahara Pak ya, tapi juga KPA dan juga PPK. Dan memang kami rutin melakukan rapat rapat rutin Pak ya setiap hari Senin. Jadi data-data di dashboard ini saya rasa bisa dijadikan laporan Pak ya untuk kegiatan rapat tersebut. Seperti itu. Nah, saya rasa itu saja Pak dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak Saiful. Selanjutnya kepada Ibu penguji, kepada Bu Nuni, dipersilakan Ibu untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Mas Anton. Boleh di stop share saja Mas Lambang? Bisa Bu, sebentar ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas, Bapak ya, Bapak Saiful Bari, selaku mentor, Pak Anton selaku coach, dan yang sedang sangat berbahagia Mas Lambang ya, semangat sekali ya. Karena kemarin sempat menghubungi saya nih, Pak Mentor ya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu menunjukkan kesemangatannya gitu ya. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan rancangan aktualisasinya dan singkat, cukup jelas. Tentu tadi sudah dapat dukungan full power ya dari Pak Mentor ya gitu ya. Boleh selanjutnya tadi kan menceritakannya dengan slide ya, dengan slide. Nah, boleh nggak menceritakan kepada saya bagaimana proses pembuatan rancangan aktualisasinya ini dikaitkan dengan agenda 1, 2, dan 3? Silakan. Oh, baik Bu Nuni. Jadi kalau dari rancangan aktualisasi yang Lambang buat ini, kalau Lambang Ya. hubungkan dengan agenda 1, 2, dan 3, tentu saja di sini kan Lambang ingin bertransformasi nih Bu, karena kan kondisi saat ini atau fakta yang Lambang temukan di unit kerja itu dari semua dokumen-dokumen atau bukti pendukungnya itu masih dalam bentuk fisik ya Bu. Jadi Lambang sebagai CPNS di sini ingin bertransformasi nih. Jadi ingin meningkatkan kompetensi Lambang juga. Bagaimana caranya terkait dengan masalah ini, Lambang coba membuat sebuah inovasi sederhana lah. Paling tidak bisa membantu untuk diri Lambang sendiri dan tentunya bisa membantu Pak Saiful Bahri selaku bendahara di
kantor KPU Kabupaten Skadau. Jadi kurang lebih seperti itu sih Ibu Nuni harapan Lambang untuk kedepannya. Oke, bagaimana implementasi agenda 2-nya nih? Kira-kira kolaborasinya, Oh, tentu terus saja. Mm. Baik, Bu Nuni, Lambang jelaskan dulu nih terkait dengan untuk agenda duanya. Yang tadi kan di slide itu Lambang ada menjelaskan terkait dengan rancangan matriksnya, yaitu tentang tahapan-tahapan kegiatan yang nantinya Lambang coba mengkaitkan nih dengan substansi terkait dengan core ataupun nilai value ASN itu sendiri. Misalkan Lambang ambil contoh ketika Lambang melakukan identifikasi misalnya kan. Jadi ketika Lambang mengumpulkan identifikasi itu tentu saja Lambang kan harus berkolaborasi nih. Tentu dengan Mm-mm. Pak Saiful Bari selaku bendahara. Nah, disitulah nanti Lambang coba berkolaborasi mulai dari mengumpulkan data, terus apalagi ya, mungkin membahas tentang kodifikasi apa sih atau rancangan apa nih ke depannya nanti yang akan Lambang bangun nantinya. Terus selain kolaborasi, apalagi ya, harmonis. Nah, jadi kalau kita bisa berdiskusi dengan mentor dengan baik, itu kan menunjukkan bahwa Lambang sebagai CPNS di sini menunjukkan kalau Lambang itu harmonis terhadap Pak Saiful Bahri itu. Jadi seperti itu sih Bu Nuni sebagai contohnya. Oke. Berarti harmonis dengan mentornya, dengan teman-teman yang lain nggak harmonis Oh, ya? enggak, maksud saya juga Bu Nuni. Teman-teman yang lain juga sama kok. Oke, harmonis itu menciptakan semua suasana itu nggak hanya dengan Pak Saiful Bahri nih, Pak Saiful Bahri. Jadi dengan Pak Anton juga ya selaku coachnya. Tapi good ya. Memang izin ya Pak Mentor ya. Memang nih saat ini teman-teman Latsar ini saat mereka ikut Latsar dan menggunakan metode luring gitu ya. Ini sebenarnya PR berat sih sebenarnya buat Bapak dan Ibu mentor ya yang akan terus melakukan pembimbingan ya. Nantinya kan Pak Saiful yang akan terus menerus ya, bukan hanya dalam eh, masa Latsar ini, tapi yang akan terus menerus karena pembentukan karakternya ini kemudian agak eh, lebih kenceng gitu ya, lebih lebih dalam gitu lah. Intinya seperti itu. Mungkin kalau di zaman saya kan kita tetap muka ya untuk dulu apa prajab gitu ya. Mungkin Pak Saiful sudah prajab atau latsar. Kayaknya anak masih muda nih Pak Saiful nih. Latsar mungkin ya. Saya latsar juga, Bu. Latsar juga ya gitu. Tapi Iya. kalau di zaman saya itu prajab dan 3 bulan loh. Nah, jadi mungkin agak berbeda ya dengan anak sekarang. Nah, memang PR yang pertama adalah pembentukan karakternya nih. Oleh karena itu, kalau aktualisasinya pasti bagusnya gitu. Karena apa? Karena itu sebuah kebutuhan dari unitnya. Dan tidak jarang bahwa itu adalah bagian dari eh, apa ya? Merupakan salah satu tugas Pak Mentor juga nih. Jadi mempermudah tugas Pak Mentor selaku pimpinan gitu ya. Tapi anak-anak sekarang ini memang secara mungkin generasinya gitu ya, karena melek sudah digitalisasi, maka mudah sekali buat mereka untuk melek teknologi juga gitu ya. Oleh karena itu memang yang paling utama adalah prosesnya dan bagaimana teman-teman Lambang ya bisa mengimplementasikan tadi nilai-nilai tadi sampai di akhir apa selesai dari Latsar ini. Oke, terakhir Mas Lambang, kira-kira apa dampak yang paling signifikan kelihatan ketika dashboard monitoring laporan verifikasi bukti pengeluaran menggunakan Excel ini tuh dibuat gitu ya, diselesaikan oleh Lambang. Nah, baik Bu Nuni, izin untuk menjawab pertanyaan tersebut bahwa dengan pembuatan dashboard monitoring dengan menggunakan Microsoft Excel ini tentu saja memberikan dampak yang besar Bu terhadap apa yaitu karena saya juga termasuk bagian dari tim pengelola keuangan. Nah, nantinya dashboard monitoring ini itu nantinya akan berhubungan atau berkaitan dengan yang namanya
laporan realisasi keuangan Bu Nuni. Jadi laporan Oke. realisasi keuangan ini itu nantinya diperoleh dari yang namanya FA Detail yang dapat diunduh di aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi atau yang dikenal dengan Sakti Bu. Jadi seperti itu. Oke. Berarti mempermudah, mempercepat, efisiensi gitu ya. Semua hal masuk nih dalam pembuatan dashboard ini gitu ya. Dan Iya, ini untuk internal berarti ya, untuk ya Bu. unitnya Nah, kan ya, untuk benar. internal. Oke, dalam pembuatan dashboard ini diperlukan kan nanti harus semuanya bukti-bukti harus dimasukkan ke Excel ya. Ya, benar Bu. Siapa Ya. siapa yang memasukkan? Ada Itu PIC-nya atau enggak Bu. Saya eh, semenjak sebelumnya saya juga udah mulai menyicil nih Bu. Jadi saya sendiri yang mengumpulkan terkait semua data-data itu Bu. Jadi kalau di KPU Kabupaten Skadau, saya kan operator pembayaran ya Bu ya. Jadi setiap bulan itu saya diberikan tugas oleh bendahara untuk membuat sebuah verifikasi bukti Bu. Jadi itu merupakan transaksi setiap bulannya. Jadi dari bulan-bulan sebelumnya sudah saya kumpulkan Bu jadi satu file. Jadi Tapi untuk ke ditarik depan dari nanti eh, tahun berapa? Di 2024 ini? Apa rencana 2025 atau 2026? rencana sih Bu ke depannya nanti saya coba menggabungkan untuk tahun 2025 dan 2026 ini nantinya. Karena Sampai kan terus saya kan jalan ini. ya Oke, itu oke. Bu. Oke, good. Semangat ya, Mas Lambang ya. Mudah-mudahan aktualisasi ini nanti bisa disandingkan ya antara ketika ketika eh, seminar evaluasi aktualisasi nanti bisa disandingkan nih yang rancangan timelinenya seperti apa disandingkan dengan yang aktualisasinya nih. Jadi apakah itu sesuai dengan prosesnya gitu ya. Lebih banyak bercerita aja prosesnya seperti ini gitu ya. Baik Bu. Terima kasih. Terima kasih, sukses, sehat Amin, selalu amin, juga amin. Pak Mentor yang sudah melakukan pembimbingan yang mungkin yang lebih utama adalah bagaimana membangun karakter teman-teman dan mengimplementasikan agenda 1, 2, dan 3 ya, Pak Mentor ya, karena Baik. dari sisi apa output dari hasil aktualisasi pasti pasti baiknya lah gitu, pasti bagusnya lah gitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuni untuk sesi tanya jawabnya. Luar biasa ya Mas Lambang ya. Sangat baik presentasinya. Terus juga saya bersyukur juga ketika apa yang menjadi rancangan aktualisasi ini merupakan hal yang menjadi kebutuhannya Pak Saiful ini di keuangan ya. Jadi memang sangat sangat berguna sekali dan mudah-mudahan dapat diimplementasikan dan apa namanya dapat dikembangkan lebih baik lagi. Gitu aja mungkin tambahan dari saya. Mungkin kita bisa ketemu nanti di Pusbang Pak Saiful selepas Pak, Lebaran ya ya siap. untuk ini seminar aktualisasinya. Baik, mungkin ada lagi tambahan dari Ibu Penguji atau Pak Mentor? Sudah? Saya cukup, Pak. Cukup ya? Baik. Kalau begitu kita sudahi untuk sesi yang ketiga ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih Terima kasih.